minta bantuan, Miss, bisa? Agak batuk. Minta bantuan apa, Bu, tapi hati-hati jangan nyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Bu? Aduh, ini mau dibiarkan, Miss. Kalau jangan nggak mau delete, dimatiin, Bu, karena saya tidak mau. Nanti ada masalah dikiranya fitnah. Saya nggak mau. Bantu orang tapi ntar saya kena fitnah lagi. Nggak mau, Bu. Kalau sampean butuh bantuan ya mungkin cari orang lain, Bu. Karena saya membantu dengan kenyataan. Saya nggak mau cuma ngomong doang. Maksud saya kan bantu pribadi itu nggak bisa ya, Miss? Bantu pribadi itu apa maksudnya? Saya pikir bantu pribadi itu kita pakai uang nggak masalah. Oh, enggak. Saya nggak ngambil uang dari siapapun, Ibu. Tapi saya cuma ingin tahu masalahnya apa. Kalau masalahnya saya tahu saya tidak bisa, saya arahkan ke pengacara saya. Tapi kalau ke saya, tidak ada bayarannya, Bu. Saya nggak pernah minta uang siapapun. Iya, saya kayak gini loh, Miss. Gimana ya ceritanya itu? Nggak tahu, itu masalah penipuan kah? Atau Iya, video nggak jelas lah, investasi enggak. lah, apa itu? Awalnya penipuan. Penipuan terus? Terus ceritanya panjang loh, Miss. Nanti jilid apa nggak mungkin muat kan? Wah, dilip sampai rong dino rong bengi muat, Bu. Poinnya aja, sampean itu ditipu laki-laki. Ya, dulu Terus habis itu videoan nunjuk. enggak Enggak. kayak gini. Ceritanya kayak gini. Saya udah tahu lah perempuan itu tahu cuman dulu itu saya dikejar laki-laki kayak gitu kan saya udah nggak mau lah pastinya saya itu udah nggak pengen nikah kan kita sudah umur kan saya itu nggak pengen nikah ya kan kita akan jadi penjajah gitu loh nih Jadi apa? penjajah gitu loh Jadi harus penjajah. gitu. Terus? Terus akhirnya ya laki-laki itu dari awal udah mau memanfaatkan saya tapi saya paham ya kan. Terus? Sejak COVID dulu itu kan dia bilangnya nggak punya istri kayak gitu kan. Terus dia kan ikut grup kayak gitu dia itu sebenarnya udah punya perempuan tapi berhubung kenal saya itu perempuannya itu ditinggal tapi ngejar saya difitnah ke perempuan itu dikira saya itu ngerebut kayak saya minta dijemput apa kayak gitu gitulah ya kan itu kan nggak benar sama sekali sedangkan saya kan baru pulang. Tapi laki-laki itu ngomongnya itu pinter banget dan pinter banget pokoknya sudah nggak apa itu nggak bisa dibayangin ngomongnya kayak apa terus akhirnya ya dari awal kenal itu minta bantuan buat itu perempuannya itu katanya sakit saya nggak mungkin ngasih kan kenal juga enggak. saya mau saya tahu mau dimanfaatkan kan udah nggak habis itu dia ngomong lagi katanya kontaknya rusak pengen diganti nambah 1 juta tapi nggak tak kasih soalnya saya kan tahu pernah baru 1 bulan udah mateng kayak gini. Ketiga habis itu terus dia minta mesin cuci itu rusak minta 500 tapi nggak tak kasih. Terus habis itu dia minta nunjukin video kalau ibunya itu kecelakaan kakinya itu berdarah kayak kesandung apa itu tapi darahnya banyak mis namanya orang tua kalau saya orang tua saya nggak tega kan sakit kasihan kata masih 500. Terus? Ya mau ngelas terus tiap hari itu minta gini pokoknya ingin ingin nikahin saya kayak gini sebenarnya saya udah juga nggak mau lah kamu balikan sama apa itu perempuan kamu sampai kalau kamu mau tak bayar 1 juta aku nggak mau dikejar-kejar kayak gini dia nggak mau ngejar saya terus akhirnya dia ngeluh minta bantuan anaknya sekolah ya akhirnya kan saya bantu mis 1 juta per bulan sampai 14 bulan nggak ketahuan punya istri ternyata. Terus? Nah saya takutnya itu kayak gini mis waktu itu kalau dia salah itu tapi malah nyerang balik saya. Terus pernah dia memposting foto saya bukan bukan maksudnya bukan terlanjang lah maksudnya itu kayak waktu saya mau tiduran kan biasa si perempuan kayak pakai daster kayak susunya kelihatan gitu kan diambil kan
Pernah diposting 2 kali, tapi cuma 10 menit dihapus. Setelah ketahuan istrinya, akhirnya saya kan bisa melacak lah, orang laki itu bisa melacak sampai istrinya, sampai tetangganya, sampai anaknya, saya tahu semua lah. Ternyata istrinya itu minus banget. Kasihan aku lihat istrinya minus. Tapi laki-laki itu memanfaatkan saya terus. Sedangkan saya udahlah, kamu punya istri, baikan sama istri kamu. Saya kayak gitu kan. Saya pengennya itu, aku tuh nggak bener-bener nggak pengen nikah, Miss. Tapi yang bikin saya tak hati itu sekarang kayak gini. Ternyata bantuan saya 1 juta per bulannya itu buat selingkuh. Saya menangkap selingkuhannya itu. Sudah menangkap selingkuhannya itu. Sampean bisa menangkap selingkuhannya? Iya. Dari Facebooknya, dari TikToknya. Terus? Terus perempuan itu ya tiba-tiba kayak gini kan, saya sengaja saya ngikutin nama apa itu akunnya TikTok itu, terus tak cari ketik Facebooknya, ketemu kan, akhirnya ketahuan di grup. Nah, saya tunjukin foto-foto itu kan, foto-foto sama orang yang mau nikahin aku itu kan, dia edit sendiri, diposting di Facebook semua, bikin Facebook gelap itu foto saya semua, Miss. Habis itu kan si perempuan itu kayak gini kan, kamu siapa? Lah kamu siapa? Saya bilang gitu. Terus saya nunjukin foto-foto akun yang mau nikahin saya itu kan. Sudah diedit kayak kawinan gitu kan. Lah tak tunjukin, dia tuh justru nunjukin foto yang pelukan sama itu orang yang mau nikah sama saya itu. Oke. Saya dapat 3 kan. Nah, saya nggak terimanya ini, uang ini, kalau dia bohongin saya buat keluarganya nggak masalah. Masalahnya keluarganya memang kekurangan, Bis. Tapi intinya kan sampean sudah dimintain uang kan, habis berapa, Bu? 14 bulan. 14 juta. Terus sampean juga pakai baju yang rawang-rawang pentile ketok gitu. Enggak. Lah tadi katanya dasteran pentile ketok. Bukan, kayak susunya yang atas itu kelihatan gitu loh, Mis. Nggak mungkin lah pentele sampai ketok, Mis. Oh, bener ketok. Kaget aku, Bu. Oke, terus kan sampean awalnya tidak menyukai dia ngejar-ngejar sampean. Sampai saya kasih tahu. Dia itu bukan ngejar sampean, tapi dia itu ngejar uangmu, Bu. Saya tahu sampai dia itu. Ya, Jenengan umur berapa saiki? Jenengan umur berapa saiki? alah udah, jangan tanya umur, Mis. Lu malu lah. Oh ya wes. Masalah umur nggak, soalnya saya itu nggak terimanya, saya dari awal udah nggak mau, tapi dikejar-kejar kayak penjajah, ya kan. Udah saya bantu, tapi malah mati memanfaatkan. Lah ini saya paling marahnya itu karena ketahuan itu selingkuhannya itu. Dari situ. Terus? Ya tadi itu misalnya itu ditangkap di tempat selingkuhannya itu bisa nggak, Mis? Saya kasihan istrinya, benar-benar istrinya itu kekurangan banget. Makan aja kadang itu. Teman makan bertiga itu nunggu suaminya pulang mie ayam 1 bungkus makan bertiga, bayangin, Mis. Kalau saya lihat orang kekurangan itu memang hati saya itu gimana ya? Oh, kasihan banget gitu loh, selalu mikir gitu loh. Saya tuh nggak bisa kan nggak mikir. Kamu itu mikir uangmu yang hilang atau mikir istrinya itu? Ya saya nggak terimanya uang itu buat selingkuh ternyata gitu loh, Miss. Iya, kan hak dia toh, kan dia masih muda toh, jenengan kan wis umur 50 lebih tuh, Bu. Kan nggak mungkin dia ngejar-ngejar jenengan. Dia itu bukan ngejar jenengan, tapi ngejar uang jenengan, Bu. Ngerti nggak? Ya, Iya. saya paham. Kalau dia itu gimana ya, Miss, ngomongnya itu. Dari awal saya pokoknya udah nggak mau, Miss. Bener, dari awal saya udah nggak mau sampai saya suruh balikan sama Bukan, itu yang. ini loh, Bu, dia itu bukan ngejar-ngejar jenengan, Ibu. Jenengan salah paham, dipikirnya mereka ngejar-ngejar sama. Dia itu ngejar uangmu. Ngerti nggak maksud saya? Karena itulah laki-laki seperti itu memang apa sih? Kan nggak mungkin jatuh cinta sama sampean sama aku. Umur-umur tua ini kan umurnya kayak krepen gitu loh. Dia umur yang dicari kan uang kita aja toh. Paham nggak? Iya, makanya saya itu nggak terimanya karena uang itu buat selingkuh. Kalau buat anak istrinya saya itu nggak masalah, Miss.
itu loh yang Iya kayak kan Mas haknya garangan juga tuh Bu. Yang penting sudah ngerayu sampean dapat uang kan suka-suka dia lah mau dibuat apa. Benar nggak? Kan kita nggak ya boleh iya ngatur garangan Bu. Tapi kan dia iya sudah menghibur Ibu, selalu teleponan sama Ibu. Yang anggap aja mencari teman dalam online Bu. iya tapi sekarang kan saya marahnya itu sekarang saya menangkap pelakornya itu pelakor dari istrinya. Loh, yang harusnya menangkap pelakor kan istrinya tuh Bu. Lalu kok sampean malah menangkap barang? Loh, saya menangkapkan uangnya ternyata buat pelakor bukan buat keluarga. Ya karena sampean itu dianggap sebagai ATM, Mbak. Bu. Sampean itu dianggap cuma ATM aja. ATM nggak boleh ngatur dong. Iya Walaupun kamu makanya donatur kan dia kan sudah menemanimu lewat teleponan. Paham nggak maksud saya? iya paham Pak. Oke, sampean pingin menangkap ini dalam kasus penipuan sampai sampean rela bayar pengacara. Itu betul? Iya betul Sampean mau seperti itu. Kalau boleh tahu laki-lakinya orang mana? orang Bogor. Orang Bogor. Sampean punya KTP-nya, alamatnya lengkap semuanya? Alamat lengkap kalau KTP dia nggak punya. Loh, nggak mungkin mau di Indonesia kan ada KTP, Bu. Iya saya tahu dia nggak punya KTP. Dia kayak punya kertas lembaran gitu tapi alamat jelas. Lah, kertas lembaran emangnya dia paperan, Bu. Wong Indonesia yang ada KTP, Bu. Di sini nggak punya KTP nggak bisa apa-apa. Enggak, sebentar. Nanti kalau masalah KTP saya bisa minta istri dan anaknya. Oke, Kalau alamat jelas, rumah jelas. oke. Dan sampean siap berbicara. Sampean di sini nggak berbicara semuanya nggak apa-apa karena di sini sekedar konten dan juga sebagai bukti pada masyarakat bahwa kita itu sebenarnya selalu dimanfaatkan oleh orang-orang penipu di luar sana. Benar atau tidak, Ibu? Betul. Nah, ini sebagai edukasi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, nanti kalau saat Anda berbicara dengan pengacara saya, sampean harus ngomong jujur loh, Bu. Ya jujur lah, nggak mungkin Miss. Saya kalau nggak jujur ngapain? Saya ngubungi Miss Yuni. Enggak, maksud saya kan sampean tadi Dek saya kan umur nggak nyebut. Tapi saat Iya, di pengacara saya sampean harus nyebut dengan jujur. Paham nggak maksud iya, saya? ya Ah, paham. jadi saya kasihkan nomor pengacara saya, coba berbicara dengan mereka karena sekali lagi kalau masalah pengiriman uang saya nggak tahu seperti apa ya. Tapi video Iya, karena foto-fotomu yang nggak pakai baju tadi disebarkan itulah yang bisa menjerat dia. Jadi kalau iya. kalau masalah penipuan kan bukan penipuan, kan kalian pacaran. Kan kalian pacaran, sampean kan nggak ditipu sebenarnya. Ya, Pak, ya ditipu lah. Kayak Miss dari awal kan dia ngomongnya nggak punya istri. oke, ditipu karena dia nggak punya istri. Oke, Iya, oke, eh eh, nggak punya istri terus saya penolakan itu sudah berkali-kali, Miss. Berkali-kali. Saya itu nggak mau. Jadi tua kayak gitu. Saya berkali-kali bilang gitu. Itu sebentar, berkali-kali. sebentar. Sampean berkali-kali nolak, tapi sampean tetap kirim uang. Intinya adalah bukan karena sampean nolak, karena dia itu butuh uang dan sampean dijadikan ATM. Jangan bilang bahwa sampean tuh nolak, tapi nyatanya sampean gelem gitu loh, Bu. Endingnya Ya, kan sampean tetap gelem gitu loh. Intinya iya, adalah cuma sampean itu tertipu. Jangan ngomong sampean nolak, tapi intinya sampean tertipu dan sampean jatuh cinta sama dia apapun alasannya. Benar nggak? saya, ya, sebentar, Miss. Aku nggak bisa ngomong. Alasan yang nipu itu kayak gini ya Miss, dia itu waktu Krismon itu waktu COVID itu bilang nggak ada kerjaan, saya anaknya sekolah itu nggak ada biaya kayak gini ya. Lah saya itu ya udah saya bantu 1 juta, ya kan. Saya kan nggak tahu, ternyata kan masih punya istri, saya nggak tahu. Setelah saya tahu punya istrinya, lah saya uangku itu kamu kemanain, saya kan bilang gini tuh. Kalau kamu bohong sama aku buat keluargamu memang kekurangan, gak masalah, saya memaafkan kamu punya istri, memang itu istri kamu. Tapi yang saya nggak terima, ini uangnya buat selingkuhan itu, Miss. Saya juga marah sama dia.
kamu itu udah kekurangan, saya minta bantuan, saya bantu per bulan 1 juta selama 14 bulan setelah ketahuan istri kan saya udah nggak bantu lagi, Miss. Berarti kan keadaannya sudah lama, Bu. Sudah setahun, 2 tahun yang lalu. Lah kok sampean jek Iya. kepingin nuntut dia kok DE hadir lagi dalam hidupmu? Enggak, tapi saya menangkap pelakornya itu baru 2 mingguan. Lah, kok Saya sampean itu kok jadi detektif bisa nangkap pelakornya? Untuk apa? Kan sudah 2 tahun yang lalu. Kenapa sampean masih kepingin nangkap pelakornya semua itu? Maksudnya kenapa? saya pengen tahu uang saya itu larinya kemana. Loh, yang penipu ya gak usah dijelasin itu, Bu, wong DE nipu kok. Tapi jenenge kita kan perempuan juga sakit hati lah, Miss. Soalnya yang mau itu bukan saya, dia itu seakan-akan mengemis-ngemis untuk bantuan untuk anaknya sekolah. Itu loh, Miss, yang saya bukan gimana ya ngomongnya itu. Wah, saya pusing itu. Aku Ya. pengen ngantem laki-laki ini gara-gara itu. Tapi kan jadi konsepnya kan lucu toh, Bu. Sampean bisa dibilang pelakor nangkep pelakor lah, kan ya lucu. Kan bisa dibilang kayak gitu kan. Bukan. Saya bukan merasa pelakor, Miss. Saya nggak tahu kalau dia punya istri. Loh, iya, intinya kan akhirnya sampean tahu nih kalau dia punya istri, kan selesai atau urusannya. Lah, sudah nggak hubungan 1 tahun 2 tahun nih. Nah, sekarang sampean nangkep pelakor lagi, kan ya lucu. Jatuhnya apa itu? Pelakor nangkep pelakor dong, Bu. Paham Tapi nggak saya maksud sama saya? iya, saya sama istrinya baik. Jadi istrinya ngomong gini-gini itu kasihan itu sama istrinya, Miss. Kadang dibentak-bentak ceritanya istrinya itu minus lah, kasihan banget Ya sama istri terserah saya. mereka toh, Bu, urusan mereka toh, Bu. Mau dibentak-bentak, mau diwalik, wong bojo-bojone dhek kan yo duduk anake sampean kan ya suka-suka mereka toh, Bu. Saya takutnya jenengan dipermainkan sama istrinya juga dan dimanfaatkan juga gitu loh. Bukan, istrinya orangnya nggak macam itu, Miss. Nggak. Aku tahu istrinya kayak apa macam. Apa saya tahu anaknya macam apa saya juga tahu. Saya cuma yang nggak terima itu ternyata uang saya itu buat pelakor itu loh. Intinya cuma itu nggak aku bikin sakit hatinya itu kalau aku marah dia itu malah nyerang, dia yang salah tapi saya yang diserang itu. Siapa diserang siapa? Itu yang laki itu yang suka sama saya itu, dia yang salah kayak gini. Grup di Facebook kan biasa kan kita di grup, iya kan. Dia misalnya goda perempuan, namanya kita perempuan juga sakit hati kan. Tapi dia malah nyerang balik. Padahal saya udah nyerah, ternyata perempuan itu ngeblokir saya, sedangkan saya punya teman kayak gitu. Ternyata dia jadian terus foto posting separuh gitu. Saya kan hafal betul orang yang suka saya itu kalau foto memeluk perempuan itu kan saya hafal betul kan. Nah, di situ saya kejar siapa perempuan yang di samping kamu. Saya bilang gitu kan. Enggak, ini saya sendiri. Udahlah, aku mau keluar. Kamu butuh pulsa pura dipancing uang kan bisa. Ternyata uang itu setelah dikasih uang buat pulsa, foto itu malah dikasih ke saya. Itu laki-laki kan menjual foto juga kan ternyata kelakuan bejat banget enggak. Iya, Ibu. Udah bejat banget enggak laki-laki itu. Udah perempuan itu udah ditidurin, udah macam apa kayak ternyata setelah saya ketahuan cara memeluknya tak kejar, setelah saya kasih uang fotonya dikasih sama chattingannya dikasih ke saya. Itu kan laki-laki bejat banget kan. Siap, Ibu. Itu kadang yang saya nggak terima itu memainkan semua perempuan kayak itu selalu diadek antara hukum gitu. Saya sampai gini, jangan kau bilang perempuan itu takut sama kamu, enggak, aku jangan kau pikir perempuan itu semua lemah, enggak, aku pembantu tapi aku berani menantang kamu. Saya kayak gitu. Siap. Cuma saya nggak mau melibatkan keluarga, Miss. Kalau saya melibatkan keluarga sebenarnya bisa, tapi kalau saya melibatkan keluarga, saya nanti yang dimarahin. Siap, siap. Jadi aku tuh pengen ngajarnya laki-laki itu jangan sampai mempermainkan perempuan. Itu waktu ngejar saya itu tahu gak, Miss? Saya dengan sama perempuan itu seakan-akan saya itu pamerkan ke pacar-pacarnya gitu kan.
soalnya tahu saya kan nggak punya suami istri. Dia jadikan ini sama Mamai Reval, ini sama Mamai Reval, ini sama Mamai Reval. Nah ternyata setelah ketahuan itu, kok fotonya beda-beda orang ternyata. Untung foto-foto itu masih settingan itu masih kusimpan. Jadi saya itu diperkenalkan ini calon istri saya, ini calon istri saya itu di cewek-ceweknya ternyata dan istrinya yang benar yang dikenalkan ke saya mamanya Reval itu bukan istri yang sebenarnya, malah perempuan lain. Tapi setelah saya kerja foto di rumah sama yang di HP kok nggak sama, saya kejarkan itu yang namanya Reval sebenarnya yang mana, itu foto di rumah kamu itu kan istrimu kan, aku iya ya ini kan saya gitu, terus baru dia ngaku. Jadi bukti-bukti itu masih ada semua Miss, walaupun 2 tahun yang lalu itu masih ada dengan itu. Oke. Seandainya yang itu ada yang kan tahu dengan adiknya itu kan apa yang Miss kerjanya di karibia itu. Itu saya laki-laki itu dia nelpon saya untuk buka pikirannya. Dia itu dibilang adiknya. Itu apa itu capres itu loh. Miss kerjanya di karibia Jokowi itu loh. Kalau dia sudah tahu itu punya istri, ngapain dia itu nggak gimana ya? Kok mau bantu gitu loh maksud saya itu. Ya itu angkatan loh, tentara loh. Ya udah tak kasih nomornya pengacara saya saja ya Ibu ya. Iya. Silakan hubungi, mungkin sekarang sudah tidur, tapi besok ya Bu ya. Ya, tapi misalnya juga, soalnya saya kan juga kerja siang. Iya kan pengacara kan siang dihubungi Bu. Kalau malam-malam kan mereka sudah istirahat. Benar nggak? Jam 7 itu bisa nggak? Sama SMS dulu, ngomong aja kasusnya sama apa, biar dibaca sama mereka, biar dibales sama mereka. Oh ya sudah. Ya wes, matur nuwun ya Bu. Makasih ya, Bu. Siap. Waalaikumsalam. Nggak ngerti aku Mbak, disalah paham. Biasanya nanti gagal paham gitu loh. Saya tidak ingin menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Maksudnya siapa ini? Kalian itu kalau kirim email ke saya, khususnya di TikTok tuh ninggalin nomor ya Mbak ya. Kalau